Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kembali lagi di Grand Chess Tour Sinquefield Cup 2022 yang sudah memasuki babak ke-6. Sudah 3 partai tanpa kehadiran Carlsen kawan. Mulai Carlsen mundur di babak keempat, di babak kelima dia harus bertemu dengan Alireza, tapi dia sudah tidak ada di turnamen ini. Dan di babak keenam harusnya Carlsen juga bertemu dengan Leonid Dominguez. Di babak keenam kawan, ada 3 partai yang berlangsung sangat seru menghasilkan game yang jelas, yaitu partainya Alireza Firoza yang menang atas Mamedyarov, dan partainya Hans Niemann yang kalah oleh Wesley So, dan partainya Levon Aronian yang menang atas Maxime Lagrave. Sedangkan partainya Ian Nepo versus Fabiano Caruana berakhir remis. Sehingga sampai babak ke-6 ini kawan, posisi klasemen ini dipimpin oleh Wesley So dengan perolehan 4 poin. Selisih 1 poin dari peringkat kedua Ian Nepo, Alireza, bahkan Fabiano Caruana kawan. Dengan selisih 1 poin seperti ini dalam permainan klasikal, saya rasa kesempatan Wesley So sangat besar untuk menjuarai event atau seri kelima ini, bahkan menjuarai Grand Chess Tour 2022 secara umum. Sementara posisi Wesley So ini kawan di Grand Chess Tour saat ini menempati posisi ketiga bersama dengan Levon Aronian dengan poin 22,5 poin. Di urutan kedua ada Alireza Firoza yang mempunyai 25,5 poin, sedangkan urutan pertama ada MVL dengan 26,5 poin kawan. 3 pemain ini masih bersaing ketat kawan, bisa saja Wesley So ini juga menjadi juaranya. Kita lihat saja nanti akhir klasemen seperti apa kawan. Apakah nanti posisinya di klasemen Alireza ini turun sehingga poin yang didapat di akhir klasemen tidak cukup untuk mendapatkan posisi teratas di Grand Chess Tour di akhir sesi ini kawan, di akhir seri ini. Kita lihat saja nanti. Oke, untuk game yang kita ulas pagi ini terlebih dahulu saya dahulukan permainannya Wesley So, maksud saya Hans Niemann melawan Wesley So di babak ke-6 tadi malam. Kemarin malam ada kawan-kawan yang WA saya menyarankan dan memberikan link juga kawan untuk mengulas turnamen yang ada di Malaysia. Kemarin malam langsung saya coba cek, ada chess resultnya, cuma link live gamenya belum saya cek kawan. Coba nanti saya cek lagi, dan apabila ada game menarik dari para pemain kita akan coba kita ulas nanti sore. Dan turnamen di Malaysia ini sudah memainkan 5 babak kawan. Apakah hari ini rest day seperti pada umumnya? Jelasnya nanti sore saja. Terlebih dahulu pagi ini kita akan lihat permainannya Wesley So bertemu dengan Hans Niemann di babak ke-6 Sinquefield Cup 2022. Wesley So hitam dan Hans Niemann putih memainkan pion E4, dibalas dengan pion E5, kuda F3, dan kuda F6. Wesley So bermain dengan permainan Petrov defense dan Hans Niemann memilih variasi klasikal, kuda ambil pion E5. Pion D6, kuda mundur ke F3, masih main line kawan, kuda hitam ambil pion E4, pion D4, pion D5, gajah D3. Langkah-langkahnya cukup standar bagi kalian yang sering melihat video-video catur di YouTube, jadi sudah kenal atau hafal langkah-langkah seperti ini. Tapi bagi kawan-kawan yang baru belajar menemui permainan Petrov defense, sementara cukup kalian hafalkan saja. Mungkin kalian bisa nanti bolak-balik lagi videonya kawan, putar ulang, bisa kalian hafalkan. Karena di video-video sebelumnya sudah sangat sering saya jelaskan maksud-maksud langkah kedua pemain di langkah-langkah awal pembukaan semacam ini. Rokade pendek oleh Wesley So di langkah ke-8-nya, kuda B berkembang ke D2. Kalau kita melihat analisa Stockfish lebih menyukai dobrak langsung petak pusat dengan tantangan pion C4, atau bahkan kuda ini ke petak C3 memberikan pressure dengan tidak menutup diagonal ini kawan. Itulah yang lebih disukai oleh Stockfish. Langkah kuda B berkembang ke D2 ini merupakan pilihan nomor 3 dari Stockfish 15. Kuda mundur ke D6 membuka tantangan pertukaran gajah terang, ditolak kuda F1. Pion C6 memperkuat petak pusat, pion pusat, dan di sini gajah F4 melanjutkan pengembangan. Wesley So menukarkan gajah terang, pukul gajah D3, dipukul balik oleh menteri. Kuda A6, kuda E3. Di sini kuda manuver ke C7. Kalau kalian mencoba ancam menteri, ancam pion ini kawan, ya simple, putih masih bisa mengantisipasi sekaligus memberikan serangan balik kawan. pada pion ini nanti. Gajah sikat kuda, kalaupun kalian memainkan pion A5, pion A3,
kuda A6, gajah sikat kuda, dan pion B7 akan jatuh. Kuda C7 pilihan Wesleso, pion B3, persiapan dukungan bagi pion C-nya nanti ke petak J4 bertarung dengan pion hitam. Kuda E6 ancam gajah gelap, gajah ke E5. Stockfish menyarankan yang paling kuat adalah gajah sikat kuda D6 setelah diambil balik oleh gajah hitam. Di sini putih bisa melanjutkan dengan langkah pion G3 kawan. Oke, kembali ke langkah atau permainan aslinya. Hans Niemann memilih gajah ke E5. Di sini kuda E4 menempati outpost yang sangat bagus dengan dukungan pion D-nya. Pion C4 ingin merusak dukungan bagi kuda di peta D4 ini. Di sini kuda F6. Lagi-lagi banyak sekali langkah-langkah yang kurang presisi dari kedua pemain ini kawan. Di posisi langkah terbaik bagi hitam bisa melangkah dengan gajah B4. Setelah benteng naik ke peta E2, hitam bisa melanjutkan dengan pion F6. Gajah mundur ke petak G3, di sini benteng E8 bisa dilanjutkan oleh hitam. Menurut Stockfish jalur terbaik bagi hitam. Dan dengan kontrol petak gelap ini kawan, untuk mencegah pergerakan benteng yang ingin ditumpuk di lajur E yang terbuka penuh semacam ini. Kalau ada serangan semacam ini di langkah berikutnya, di sini gajah bisa ditarik mundur ke petak F8 kawan. Percuma juga kalau ditarik mundur akan diberikan tekanan, memberikan tempo bagi putih bermain dengan pion-pion sayap menterinya. Kuda F6 pilihan Wesleso, benteng A ke D1, pion G6, memblokade diagonal terang ini kawan dari ancaman kuda yang ingin mendukung menterinya ancam pion H7, pion G3, pion A6, dan di sini benteng E2 dengan ide ditumpuk di lajur E, di lajur yang satu-satunya sudah terbuka penuh. Benteng E8, sekarang pion H4. Pion A4 untuk mencegah pergerakan pion hitam B5 juga patut dipertimbangkan juga. Stockfish menyarankan seperti itu. Atau benteng D ini kawan langsung ditumpuk ke lajur E. Pion H3 merupakan pilihan nomor 3. Tapi Hans Niemann memilih mendorongnya dua petak sekaligus ke petak H4. Dicegah dengan kuda H5. Dan sekarang pion C pukul pion D5. Diambil balik oleh pion C. Dan di sini kuda mundur ke G2. Pion B4 patut dipertimbangkan untuk memang dikorbankan kawan. Kalau diambil oleh gajah, di sini putih bisa melanjutkan dengan langkah menteri bergerak ke petak B3. Tetap mendapatkan pion hitam nanti juga sebagai gantinya. Di sini kuda G2, pion F6, gajah bergerak ke B8 untuk membuka discover juga kawan, menawarkan pertukaran. Ditolak raja F7, sekarang pion G4. Juga sama-sama memberikan ancaman bagi para perwira masing-masing. Menteri ambil gajah B8 langkah terbaik dan sini pion ambil kuda H5. Kuda ke F4. Tantangan pertukaran kuda sekaligus ancaman garbuan. Langkah paksaan pertukaran kuda diambil balik oleh menteri hitam. Selanjutnya pion H pukul pion G6 dengan tempo diambil balik oleh pion H. Benteng D bergeser ke E1 didouble. Gajah D6 membuka tantangan ataupun memberikan pressure di sini kawan dan mencegah pergerakan kuda. Tantangan pertukaran benteng diterima, diambil balik, raja tidak langsung ambil balik, hitam memilih menteri G4 langkah terbaik. Raja ke F1, barulah raja ambil benteng E8, sekarang pion A4. Kita temui permainan endgame menteri plus kuda versus menteri plus gajah. Raja hitam F7, menteri putih E3 untuk kontrol lajur E yang terbuka penuh kawan. Selanjutnya adalah gajah F4. Menteri bergeser lagi ke D3. Kalau kalian melihat analisa Stockfish lebih menyarankan menteri ini bergerak ke petak H3 terlebih dahulu daripada melangkah gajah serang menteri. Gajah F4, menteri D3, menteri hitam H3 skak, raja E2, menteri E6 skak untuk mendapatkan tempo tambahan increment kawan. Di sini raja F1 dan menteri E4 menantang pertukaran. Tantangan ditolak, menteri ke C3. Apabila diterima kawan, masih bisa diambil balik dengan pion dan posisi kuda kalian terancam. Sulit untuk bergerak ke petak-petak ini kawan karena di sini masih ada gajah. Kalaupun mundur ke petak ini, maka selanjutnya di sini akan memberikan tempo bagi raja hitam mendekati pion lemah kalian di sini. Mungkin di sini kuda akan mempertahankan posisi pion. Di sini bisa menunggu kawan dengan langkah pion F5 dan nantinya bisa mendekati pion ini. Nantinya posisi kuda akan stuck kawan ataupun paralyzed atau lumpuh ke depannya.
Mungkin raja putih juga akan mencoba naik. Raja hitam D5 dan posisi putih dalam posisi yang lumpuh, tidak mempunyai banyak pilihan untuk melangkah. Oke, kita lanjut ke langkah aslinya. Di sini menteri putih C3, gajah D6 membatasi pergerakan menteri putih jika ingin melakukan pergerakan kawan. Ada satu peta tapi dia tidak akan berani meninggalkan kudanya. Di sini raja G2. Langkah terbaik adalah kuda G1 ataupun kuda E1 untuk meninggalkan tekanan dari menteri hitam agar menterinya bisa leluasa menuju peta C8. Memang artinya melepaskan pion yang ada di peta H4 kawan. Tapi di sini raja G2 dan menteri G4 skak. Raja mundur kembali ke F1. Di sini raja hitam mulai bergerak ke E7. Mencoba menggantikan posisi gajah untuk menjaga peta-peta ini kawan, bergerak ke peta ini agar menteri hitam tidak leluasa melakukan pergerakan sayap menteri. Kuda G1 sekarang menyerahkan pionnya, sebagai gantinya menteri putih bisa menuju ke peta ini nanti melakukan ancaman skak mat ambil pion terus menghabiskan pion lainnya. Menteri F5 tetap menjaga peta C8 agar putih tidak mendudukinya ke depan. Di sini menteri E3 skak diblokade oleh menteri E4, tantangan pertukaran kembali ditawarkan, ditolak raja malah ke E2. Stockfish lebih menyukai kuda ke E2 ataupun juga menteri ke peta H6 kawan. Di sini raja E2 dan pertukaran menteri sudah sulit untuk dihindari. Kalau tidak mau ya raja pasti akan bergeser terlebih dahulu. Apakah pertukaran menteri didahului oleh putih atau hitam kawan? Karena raja menteri kedua pemain ini satu lajur di lajur E. Gajah H2 serang kuda. Kuda F3 berbalik serang gajah. Gajah F4, terpaksa sekarang pertukaran menteri didahului oleh putih. Diambil balik oleh pion ancam kuda. Kuda ke E1, sama seperti yang saya tunjukkan tadi kawan. Posisi pion putih ini dalam posisi tekanan. Dan tentu saja raja hitam mulai naik mendekati pion putih ini kawan. Kuda G2 serang gajah. Di sini gajah mundur ke B8. Persiapan untuk mendapatkan posisi yang bagus nanti untuk mendapatkan pion ini dengan dukungan raja kalau ini tetap di backup nanti ke depan kawan. Selanjutnya kuda E3. Gajah A7 serang pion, pion D5 skak, raja D6. Di sini kuda G2 melepaskan pionnya, raja ke E5. Kalau ambil pion ini langsung maka raja akan kena skak garpuan terhadap pion G6-nya kawan. Pion G6-nya juga bisa jatuh. Oleh karena itu Wesley So melangkah raja E5, langkah terbaik. Pion D6, barulah sekarang raja ambil pion, tidak kena ancaman skak garpuan terhadap pionnya. Kuda F4, pion G5, pion H pukul pion G5, dipukul balik oleh pion F. Sekarang sudah beda lagi kawan, Wesley So sudah unggul satu pion untuk sementara. Kuda H3 serang pion, pion G4, kuda G5 serang pion, raja E5 melindungi pion, kuda F7 skak, raja F4, raja putih F1, dan selanjutnya di sini Wesley So tidak perlu melangkah dengan raja maju untuk mengambil pion kawan, karena kuda juga masih bisa melakukan skak nanti. Jadi di sini hitam akan menunggu pergerakan kuda baru raja maju ke peta F3 nanti. Gajah B6 membuat langkah menunggu, kuda D6 dan barulah sekarang raja F3. Kuda C4, gajah ambil pion F2, kuda D2 skak, dan raja naik ke F4. Di posisi ini Hans Niemann menyerah. Apa masalahnya kawan? Masalahnya seperti ini. Kalau gajah diambil, pion skak, garpu kuda. Setelah raja bergeser, maka selanjutnya raja bisa maju dan mendukung pionnya promosi. Kalau dicegah oleh raja di sini, masih bisa bermain dengan pion G3. Kalau raja ke sini, masih bisa bermain dengan pion A5 kawan. Kalau raja ke G1, pion G2 siap dimainkan. Dan sambil menunggu pergerakan putih, apakah raja bergerak ke peta A2, tidak ada langkah terbaik lainnya kawan. Kalau di sini tadi putih memainkan pion semacam ini, ya disikat oleh pion yang ini bisa promosi. Tak ada cara lain kawan. Kalau raja naik ke peta H2, raja hitam ke F2, dan pion ini bisa promosi. Oke kawan, itulah kemenangan kedua dari Wesley So di turnamen ini setelah kemenangan sebelumnya di babak ketiga melawan Fabiano Caruana. Sementara Wesley So di babak ke-6 ini yang menyisakan 2 babak lagi kawan, karena minus 1 babak setelah ditinggal Magnus Carlsen, Wesley So memimpin sendirian. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.